Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya di sini Sindiona selaku ketua kelompok. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Anissa, Dewi Fitriani, dan juga Triyoga Kurniawati. Dalam video ini kami akan memaparkan hasil dari riset kami kepada salah satu usaha rumah makan yang ada di Jakarta Utara. Langsung saja kita mulai mengenal dari profil bisnis atau usaha dari rumah makan ini. Yang pertama, jenis usaha tersebut adalah rumah makan atau bisa juga UMKM yang bernamakan Ayam Bakar Bumbu Madu yang beralamatkan di Jalan Kapuk Muara Raya, RT 7, RW 1, nomor 64 atau 41, Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara dengan kode pos 14540. Selanjutnya, mari mengenal lebih dalam tentang sejarah dari usaha ini. Jadi, ayam bakar bumbu madu ini termasuk atau masih tergolong dalam usaha mikro kecil, yang mana dari cara pengolahannya masih melibatkan atau memperkerjakan anggota keluarganya saja. Ayam bakar bumbu madu ini juga sudah ada sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, tahun 2022, yang pada awalnya pendiri ataupun pemilik usaha ini, Bapak Wasiin, melihat adanya peluang karena lokasi tempat tinggal mereka yang dekat dengan permukiman padat penduduk dan juga tingginya tingkat konsumsi masyarakat di wilayah tersebut, yang mana pada awalnya usaha ini dibentuk dengan memanfaatkan halaman depan rumah sebagai lahan usaha mereka. Produk yang dijual juga bermacam-macam seperti ayam, sate kulit, sate ati ampla, tempe tahu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas tentang aspek umum dan legalitas dari usaha ini. Yang pertama, mengapa alasan dari si pemilik ataupun pendiri memilih usaha ini sebagai bisnis mereka. Seperti yang tadi dikatakan bahwa si pembisnis, beliau Bapak Wasiin, melihat adanya peluang dari lokasi rumah mereka yang dekat dengan padat penduduk yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Selanjutnya yang kedua adalah tentang kelengkapan perizinan dari usaha rumah makan ini. Jadi, usaha ini atau ayam bakar bumbu madu ini telah memiliki nomor izin berusaha atau NIB yang telah terdaftar di OSS atau Online Single Submission. 2. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang dilakukan adalah dengan menunggu konsumen datang ke warung makan, bisa langsung makan di tempat ataupun dibawa pulang, serta bisa memesan melalui aplikasi online seperti Gojek atau GoFood. 3. Aspek produksi atau operasional perusahaan. 1. Peralatan yang dibutuhkan: alat panggang, rak etalase, arang, kipas kayu, baskom, tempat bumbu, alat penjepit, blender, pisau, talenan, rice cooker. 2. Bahan-bahan: ayam potong, madu, saus tiram, kecap manis, cabai merah rawit, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, daun jeruk, daun salam, minyak dan air, garam, gula merah, penyedap rasa, merica bubuk, jahe bubuk, ketumbar bubuk. Prosesnya yaitu untuk ayam bakar, langkah pertama yaitu potong ayam jadi beberapa bagian, baluri dengan jeruk nipis, biarkan beberapa menit lalu dicuci. Langkah kedua yaitu panaskan minyak atau margarin, tumis bumbu halus, masukkan daun jeruk dan daun salam, tumis hingga harum. Langkah ketiga yaitu masukkan ayam, aduk-aduk. Langkah keempat yaitu tambahkan air, saus tiram, madu, gula merah, kecap, garam, kaldu bubuk, aduk hingga merata lalu tes rasa. Langkah kelima yaitu masak hingga air menyusut dan bumbu meresap. Jangan terlalu kering, sisakan sedikit bumbu untuk olesan saat membakar ayam. Langkah keenam yaitu bakar ayam sesekali, balik dan oleskan dengan bumbu. Langkah ketujuh yaitu angkat dan sajikan dengan sambal dan lalapan. Selanjutnya yaitu proses untuk pembuatan sambalnya. Nah, langkah yang pertama yaitu cuci bersih bawang, cabai, dan juga tomat. Langkah keduanya yaitu iris-iris cabai, bawang, dan juga tomat. Lalu terasi dimasukkan terakhir, masak hingga semua matang lalu diangkat. Nah, langkah berikutnya yaitu beri garam, gula penyedap, dan juga yang tadi dimasukkan ke dalam cobek, lalu diulek hingga halus, lalu disisihkan. Nah, langkah yang keempat yaitu tumis bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan air asam jawa, kecap, dan juga gula merah. Aduk hingga merata, tumis hingga wangi. Setelah itu angkat dan beri kucuran jeruk limau atau jeruk nipis.
Aduk lagi hingga semua tercampur, sambal ayam bakar pun sudah siap. Yang keempat yaitu aspek keuangan. Nah, aspek keuangan itu diawali dengan modal awal sebesar kurang lebih 3.950.000 untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan seperti gerobak, peralatan masak seperti kompor, panci, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perlengkapan lain seperti tempat bumbu, baskom, dan lain-lain. Yang keempat pastinya mesin panggang. Nah, totalnya itu kurang lebih 3.950.000. Selanjutnya yaitu pembelian bahan-bahan. Nah, bahan-bahan apa saja sih yang diperlukan? Ada ayam, ya, terutama ayam. Selanjutnya yaitu ada air galon, bawang merah, bawang putih, beras, cabai, garam, gas, gula pasir, jahe, jeruk limau, jeruk nipis, ketumbar, kunyit, minyak goreng, box pengemasannya juga, selada, tomat, dan juga timun. Nah, total dari pembelian bahan-bahannya itu kurang lebih sebesar Rp8.755.000. 5. Ada aspek sumber daya manusia. Dalam usaha warung makan ayam bakar ini, dari awal sampai sekarang hanya dikelola oleh diri sendiri atau dibantu oleh keluarganya yang melibatkan seperti istri dan kedua anaknya. 6. Ada aspek teknologi informasi. Dalam usaha warung makan ini, ia memiliki aspek teknologi informasi di mana perusahaan ayam bakar ini ia memiliki metode penjualan secara online yang bisa langsung pesan di aplikasi Gojek dan offline bisa langsung makan di tempat. Selanjutnya ada kesimpulan yang bisa kita ambil dari usaha warung makan ini yang didirikan dari awal sampai sekarang, dari 2006 sampai 2022 didirikan oleh Bapak Wasiin yang dikelola oleh keluarganya sendiri. Kita bisa ngambil kesimpulannya bahwa usaha itu tidak sulit. Yang penting adanya niat kuat untuk menjalankan usaha. Tidak semua usaha langsung sukses di dunia ini, tidak ada yang instan. Butuh proses terlebih dahulu untuk sukses, di mana Bapak Wasiin aja bisa mendirikan perusahaannya selama 17 tahun yang hanya dikelola oleh keluarganya sendiri. Jadi siapa yang ingin usaha harus didahului dengan niat. Demikian video riset dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. If you want to order, contact us below. Jika kalian ingin mencoba atau mencicipi menu dari usaha warung bakar ayam madu ini, kalian bisa kontak nomor yang ada di belakang saya, atau kalian bisa tanya-tanya ke akun Instagramnya yoayokuy. Jangan lupa mampir. Bye bye. Sampai jumpa.